Tadi yang masalah diabetes ya. Artinya ini apa? Karena kita melanggar apa yang Nabi biasa kerjakan. Misalnya kan diabetes itu kan ada yang basah, ada yang kering. Kalau misalnya lebih kena di kaki itu kita sadari itu apa masalah. Misalnya tauhid, itu harus diperbaiki. Kalau misalnya ada masalah di tangan itu masalah sebelah kanan pekerjaan, sebelah kiri dalam menggunakan harta. Allah mengatakan dalam Al-Quran, makan dan gembalakanlah hewan ternak kalian. Ini kan hewan ternak. Jadi digembalakan artinya apa? Jangan semua dimakan. Penyakit diabetes itu kalau secara medis itu kan kelebihan gula. Gula itu dalam tubuh kita itu normalnya sekian, tapi dia melebihi dari normal. Nah, berarti makanan-makanan kita yang berlebihan itu menjadi simpanan yang membahayakan. Nah, kalau tersimpan misalnya tidak melewati batas, hanya sedikit, itu mungkin besoknya lagi dengan kegiatannya bisa normal kembali. Tetapi ketika simpanan cadangan itu berlebihan, udah dipakai untuk kegiatan pun masih lebih. Maka itu menimbulkan masalah. Jadi artinya ini apa? Karena kita melanggar apa yang Nabi biasa kerjakan. Kata Nabi, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya. Bukan sebelum lapar. Ini salah ini. Ketika lapar, karena lapar itu menunjukkan adanya kebutuhan. DM itulah karena kita melanggar itu. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, makan dan gembalakanlah hewan ternak kalian. Ini kan hewan ternak. Jadi digembalakan artinya apa? Jangan semua dimakan. Digembala itu kan namanya gembala itu kan dijaga, diawasi. Ini kalau berlebihan nggak boleh, harus pakai tali dalam pengawasan. Kalau hewan ternak kita nggak kita gembalakan, ini bisa, apalagi selera makannya tinggi, semua enak. Jadi walaupun kita kegiatan apa aja, kalau sudah berlebihan ya tetap menjadi penyakit. Tapi efeknya apa? Yang berlebihan ini, ketika dia menjadi DM, itu kan bisa ke semuanya, bisa ke masalah kelamin, bisa masalah semualah, dia bisa mengenai itu. Ya, ini berarti adalah pukulan dari Allah untuk orang-orang yang melampaui batas. Yang dilarang kita melampaui batas, tapi kita masih melampaui batas. Nah, ini makanya terjadi di zaman ini banyak penyakit-penyakit yang seperti itu. Jadi obatnya untuk mengatasi ini, yang pertama, ya kita harus yakin bahwa kita adalah mengharapkan pertemuan kepada Allah, itu yang kita harus yakin dulu. Sehingga kita tidak ada rasa takut untuk mati. Karena yang namanya mati itu umurnya udah ditentukan. Ini dulu kita kuatkan. Kemudian setelah kita sadari itu, kita lihat dalam diri kita, dalam hati kita, ada tidak penyakit hati, marah, benci, sombong kepada orang lain. Ada nggak yang masih dalam diri kita? Masih ada. Kemudian kalau kita sudah lihat, alhamdulillah tidak ada penyakit hati yang kita rasakan, tapi ini kita harus buktikan. Harus kita buktikan betul bahwa ini tidak ada.
Karena penyakit itu kalau nggak besar, kecil ada. Penyakit hati itu, makanya memang kita tiap hari harus sering. Semakin kita tahu, semakin dia datang. Makanya untuk kita merendahkan hati kita kepada Allah, menjaga ini terus, kita harus sadar, waspada. Setelah kita menghilangkan itu, kita niatkan untuk bersedekah dan infak. Jadi sedekahnya tidak seperti asal ikhlas sedikit, enggak. Kalau kita sudah kena memang positif ya, itu memang dia yang kira-kira berat kita keluarinnya, besar lah artinya. Tapi menurut kemampuan orang itu juga. Karena bisa jadi ada termakan yang haknya orang oleh kita, sehingga timbulnya diabetes tadi. Kemudian kita sadari di bagian mana yang lebih ditujukan. Kalau misalnya di bagian, misalnya kan diabetes itu kan ada yang basah, ada yang kering. Kalau misalnya lebih kena di kaki itu kita sadari itu apa masalah, misalnya tauhid, itu harus diperbaiki. Kalau misalnya ada masalah di tangan itu, masalah sebelah kanan pekerjaan, sebelah kiri dalam menggunakan harta. Jadi ini lebih disadari. Setelah itu kita mohon ampun kepada Allah, bertobat untuk tidak mengharapkan dunia ini, tapi mengharapkan pertemuan kita sama Allah yang indah itu. Kita mohon kesembuhan untuk kita bisa beribadah. Kemudian tidak perlu ragu, tidak harus makan ini, makan itu, tidak perlu obat ini, obat itu, tapi berpuasa. Puasa zahir, puasa syariat dan hakikat. Ini yang harus dikerjakan. Kemudian kalau sudah sembuh, jangan langsung senang, tapi tetaplah membiasakan diri yang berinfak, bersedekah, seperti itu. Karena untuk membiasakan kita senang melakukan begitu, ini yang diperintahkan. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan. Nanti kalau yang nggak jelas, ada yang nggak jelas nggak? Jadi tidak perlu khawatir ya dengan diabetes atau apa. Kalau udah yakin dengan kembali kepada Allah, nggak perlu ragu. Tapi kalau masih setengah-setengah, ini yang sulit.